Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanallah. Yang terhormat Kepala Kantor Komite Agama Kota Banjarbaru, sewaktu itu Kasih WHO, Pok Galuh, Pok Jawas, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita sama berkumpul dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Salam dan salam tak lupa kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jadi kita mencapai hari ini kena untuk bertamat di Bapak Senin yang akan datang. Banyak lagi nah kita mengambil berkahnya. Jadi mudah-mudahan berkat kayaknya kita bertamat ada berkahnya. Ada yang ini kayaknya ada jadi bu. Adapun mereka yang tiada dilalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Maka tiada ada hadis ini mansukh dengan menjadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhu akan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an zikrillah. Artinya beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Ini masih tentang kikir lagi. Dan kata yang lima bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata, bahkan yang dicela itu harta yang dilalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolong atas ibadah maka itu dipuji. Sabda Nabi SAW, ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Rawahu Imam Ahmad Tabarani an Umar bin As bisanad sahih. Artinya sebanyak-banyak sesuatu harta yang baik bagi seorang yang baik, tetapi tiada sudia membanyakkan akan dia. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai saja. Karena doa Nabi SAW, "Wa ja'ala rizqa ali Muhammadin kafafan." Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai, bahkan sekedar hajat saja. Menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahwasanya tiada sudianya bagi mereka yang berakal bahwa pinta ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, karena tiada ada kebajikan padanya. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Adapun yang lebih daripada kadar memadai maka ada padanya tiga kebinasaan. Pertama, menyuruh ia kepada maksiat. Maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahwa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Dan sabar pada ketika puasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Dan yang kedua, bahwa menyuruh ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang halus dan yang halal. Dan apabila ada badannya binasa bersedap-sedap, niscaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Dan niscaya bersangatan kasihnya akan haud. Dan apabila kasih ia akan harta, niscaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa min kalami Isa alaihissalam kama rawahu Baihaqi wa Abu Nu'aim. Artinya kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan, karena mula-mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat,
kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Dan yang ketiga, bahwa melalaikan ia daripada zikrullah karena berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuali dan perhitungan dengan umpama kosong. Umpama apa, Mak? Kulit. Umpama kulit dan perhitungan dengan umpama kongsi bersamaan. Dan segala pikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula. Kemudian pada memeliharanya, kemudian pada mengeluarkannya, sekalian yang tersebut menghitamkan ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya dan melalaikan ia daripada zikrullah ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya hingga ziarah kamu akan kuburan. Artinya hingga kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur. Kata Wailumi bahwasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Yang pertama seperti zakat, kada berzakat, dan nafkah istri. Dan yang kedua seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair karena menegah cercanya. Joko. Maka mereka yang tiada memberi akan istrinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakannya kikir. Dan pangkat pemurah itu memberi orang yang lebih atas yang wajib pada syarat dan pada muruah. Dan bahwasanya obat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan maka bahwa mengetahui engkau akan bahwasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur, dan hanya saja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat, seperti bersedekah dan kikir. Dan bahwasanya segala harta itu memiliki bagi Allah Ta'ala, dan memberi ia akan dikau daripada supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Dan bahwa engkau ketahui bahwasanya manahan akan harta itu jika karena hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang, dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahan itu karena dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan, maka ia sehabis-habis bodoh karena menyenangkan ia akan orang yang lain dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Dan adapun pekerjaan maka memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas murah, dan senantiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau, dan bahwa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah, dan jangan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu dan dengan diansur-ansur. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6, namanya masih lagi 4. Tiba itu ada pulang kita 10 lagi. Tekan kejelekan. Angka apa? Ini kan menyatakan kejelekan. Karena ada yang bagus pulang. 10 pulang. Setengah jam waktunya, masih 20 menit ini. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan.
Ketahuilah bahwasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya, seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak. Ujar bahasa Banjar bagapnya. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan menyampaikan kepada tujuan. Dan bahwasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Artinya barulah negeri akhirat itu kami jadikan bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan, dan menerangkan ia akan bahwasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu, dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Dan berfirman ia, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa ada yang menghendaki dengan amalnya akan kehidupan dunia, perhiasannya, niscaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu, yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Karena bahwasanya kemegahan ia sebesar-besar kesedapan hidup di dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Dan ketahuilah bahwasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia karena menyampaikan kepada yang dipuji, seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya obat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Adapun ilmu maka mengetahui akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia, dan susah ia pada melihara kemegahannya daripada hilang. Karena tiap-tiap yang mempunyai kemegahan, niscaya ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Dan Allah Ta'ala muqallibul qulub, dan mengetahui ia akan bahwasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, niscaya tiada berkekalan ia karena ia akan mati. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Dan adapun amal maka mengerjakan engkau akan barang yang halus yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan bahwasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat juhud, sangat jahid. Maka tatkala mengetahui orang jahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan, maka memakan ia dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang jahidnya dari dalam hati raja itu. Maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja itu, maka berpaling ia. Maka berkata orang yang jahid itu, alhamdulillah alladzi sarafaka anni. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan akan dikau daripadaku. Allah. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ketahui olehmu bahwasanya dikehendaki dengan dunia
tiap-tiap barang yang di atas muka bumi, daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap, dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu, dan loba di atasnya, itu dunia. Dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia, dua macam daripada segala bagi dunia. Atau bahwasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati, sekalipun ada ia di dalam dunia, seperti ilmu dan ibadah, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Dan bahwasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syaitan, dan adalah ia kepada bagi segala kesalahan. Telah berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun mereka yang melampaui akan yang halus kepada yang haram, dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikuti keinginan bagi diharamkan, maka bahwasanya api neraka jahanam itu dia tempat kediaman. Dan sabda Nabi SAW, "Lau kanat dunya tahjinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Artinya, jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk, niscaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya segala minum air. Dan sabda Nabi SAW, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Artinya, bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Dan sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mal'unun wal ma'unun ma biha illa dzikrullahi wa ma walahu wa aliman muta'alliman." Artinya, dunia itu ditinggalkan akan dia dan dijauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya, melainkan zikrullah dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Dan ketahui olehmu bahwasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perumpamaan ya, bagi akhirat. Selagi mengatam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik, dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan ke negeri yang kekal. Karena firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahwasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat, dan melupakan akan dia oleh segala kesedapan daripada perjalanannya. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan itu, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kawannya. Maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, niscaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Karena sabda Nabi SAW, "Innama masalu sahibi dunya kal mashi bil ma'i al yastati'u alladhi yamshi bil ma'i alla tabtalla qadamahu." Artinya, hanya saja bandingan yang mempunyai dunia seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahwa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Halaluha hisabun wa haramuhan nar." Artinya, yang halal daripada dunia itu sebab akan dihisab, diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya sebab bagi siksa dengan api neraka. Dan diriwayatkan bahwasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua, yang sangat apa tuh mah? Bodoh ah. Huduh di sini. Yang sangat huduh atasnya,
bodoh lah. Huduh tuh. Tua Bangka gayanya artinya lah. Di sini huduh. Kalau godoh lah. Lain. Huduh nyaman dimakan. Ini melihat orang tua yang tua Bangka lah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan, maka bersabda ia baginya, berapa orang suami yang telah berkawin engkau akan mereka itu? Maka menjawab, dunia itu tiada dapat aku menghingga mereka itu. Artinya benar laki. Maka sabda ia, adakah mentalak mereka itu akan dikau atau mati mereka daripada engkau? Maka berkata ia, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Maknanya binasaki, cerai, punahkan. Maka bersabda Nabi SAW, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal, betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Yang matian artinya, maka aku aja belum begini, mati pulang, bini pun aku jangan dunia ini. Nyaman kok. Iya. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Lain membesarkan diri, belamak lain. Kata ilmu bahwasanya membesarkan diri itu bahwa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin. Artinya maka sejajar oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri itu, yaitu api neraka jahanam. Dan sabda Nabi SAW, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu bi jahannama wala ubali. Artinya ketinggian itu selindangku dan kebesaran itu kainku, maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan dikau, akan mendapu, akan satu daripadanya, niscaya aku campakkan dia ke dalam api neraka jahanam dan tiada aku peduli. Bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahwa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain, dan azmah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua karena ia kesudahan bagi yang kedua. Karena itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Adalah makna hadis ini bahwasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala, tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan, maka patut bahwa dilimparkan akan dia ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulu jannata ahadun bi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tiada masuk ke dalam surga oleh seorang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syara. Karena sabda Rasulullah SAW, ma zadallahu 'abdan bi afwi illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allahu. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah SAW, man tarakal libasa tawadhu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalin al-imani sya'a yalbasuhu.
Artinya barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok karena merendah diri kepada ketika puasa ia atasnya. Niscaya menyuruh akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia pada barang mana segala pula iman menghendaki ia memakai, ia akan dia. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahwa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk surga mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada karena di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Pertama, merebut sifat yang merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala seperti yang tersebut pada hadis yang dahulu. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Sabda Nabi SAW, al-kibru man bataral haqqa wa ghamadhan nas. Artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar dan meningkarkan ia akan dia dan menghinakan ia akan manusia. Ketiga, bahwa membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Karena orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya, dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki, dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riya. Pendeknya tiada ada kelakuan yang dicela, melainkan mengerjakan ia akan dia oleh orang yang membesarkan diri, dan tiada ada kelakuan yang dipuji, melainkan meninggalkan ia akan dia. Dan ketahui bahwasanya obat membesarkan diri itu bahwa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya, dan bahwasanya permulaannya air mani yang binasa, kemurah, dan kesudahannya bangkai yang keji, dan bahwasanya permulaannya air mani yang binasa, dan kesudahannya yang bangkai yang keji, dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi, dan bahwasanya asalnya ketiadaan, kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah, kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada sakatul daging, dan tiada ada baginya pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihat, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan, kemudian dijadikan baginya sekalian yang tersebut, dan bahwasanya mengarasi akan dia oleh penyakit, terkadang sakit ia dengan tergagah, dan lapar ia dengan tergagah, dan dahaga ia dengan tergagah, dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia, dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia, dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia, dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia, dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab, maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Maka karena apa membesarkan ia akan dirinya, dan ia hamba yang hina, yang lemah, dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari, dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Wallahu a'lam. Setengah jam. Hanya ke-9 malam insyaallah. Setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.